Lu anak sekolah yang mungkin banyak banget masalahnya. Dari masalah yang lu hadepin, ngebuat lu berpikir kalau Bro, kok gua banyak banget masalah ya? atau Bro, kok masalah datang terus ke gua ya? Pusing nih gua. dan ini bukan lo doang yang ngalamin. Semua orang di dunia ini, semua makhluk yang lu lihat sekarang, termasuk gua, sering merasakan hal ini. Terus apakah kita harus khawatir dengan masalah yang kita hadapi? Emang siapa bro ngasih tahu orang cara ngatasin masalah itu? Ya, emang gue bukan siapa-siapa. Tapi, gue gunain cara ini supaya gue tetap tenang secara emosional selama 2 tahun terakhir di hidup gue. Gue ngerasa kalau hidup gue berubah dari yang sering musingin masalah kecil sampai tenang secara emosional gue. Emang apa sih yang gue lakuin? Gue mengadopsi suatu pemikiran yang sudah beribu-ribu tahun namanya, yang disebut Stoikisme. Ya, Stoikisme mungkin gak asing dan terlalu general buat lo, tapi coba kita gali lebih dalam lagi. Nah, di sini gue akan kasih beberapa segmen biar kalian mengerti apa itu Stoikisme serta praktek detailnya di kehidupan nyata kalian. Oke, di sini gue akan jelasin tentang apa itu Stoikisme. Stoikisme adalah pemikiran filsafat yang berusia lebih dari 2000 tahun lamanya. Filsafat ini membahas tentang gimana caranya kita bahagia di dunia ini. Kalau kita ngomongin soal kebahagiaan, pasti kita bakal tertuju sama impian apa yang pengen kita raih. Kayak gue pengen punya nilai yang bagus di sekolah, pengen jadi kaya. Tapi di sini kita bicara soal usaha apa yang kita lakuin buat bisa mencapai impian itu. Ya, misal lu pengen nilai bagus, ya belajar. Lu pengen jadi kaya, ya lu usaha cari income yang gede, dan hasil dari income itu mungkin bisa lu beliin McLaren. Tapi yang perlu kita ingat adalah dari semua usaha, kerja keras dan jerih payah kita itu gak menjamin lu bisa dapet semua hal yang lu inginkan. Dan di Stoikisme ini kita harus nerima hal itu dengan lapang dada. Itu adalah konsep dari Stoikisme. Oke, singkatnya, gue persingkat dulu biar kalian ngerti. Singkatnya, Stoikisme itu misahin antara hal yang gak bisa lu kendalikan atau si impian lu dengan hal yang bisa lu kendalikan atau usaha lu. Mungkin kalian masih bingung dan gak ngerti apa sih hal yang dikendalikan dan apa yang gak bisa dikendalikan. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang dikotomi kendali. Di hidup kita ini ada hal-hal yang di bawah kendali kita dan hal yang di luar kendali kita. Yang tidak di bawah kendali kita diantaranya yaitu kekayaan, reputasi, kesehatan, dan opini orang lain. Yang di bawah kendali kita itu adalah pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Walaupun mungkin kekayaan, kesehatan, kecantikan, dan ketenaran itu bisa kita usahain, tapi nggak menjamin kalau itu terus ada di hidup lu. Semua hal yang ada di hidup lu, semua hal seperti orang tua lu, kekayaan lu, ketenaran lu, itu bisa diambil suatu saat nanti. Nggak ada yang tahu kapan, tapi itu bisa aja diambil. Dengan lu nggak mikirin hal-hal di luar kendali lu bakal jadi orang yang lebih tenang secara emosional dan lu bisa ngadepin semua masalah lu dengan legowo atau secara lapang dada. Dikotomi kendali nggak pernah ngajarin kita buat pasrah sama keadaan kita. Sama sekali enggak. Di semua situasi, bahkan saat kita ngerasa nggak ada kendali sekalipun, selalu ada hal di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikiran dan persepsi kita. Coba sekarang gue minta lu bayangin. Coba bayangin seekor anjing yang lehernya keikat di sebuah gerobak. Pas gerobak itu mau gerak, anjing ini punya dua pilihan. Yang pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan dengan arah si gerobak, yang hasilnya dia akan kecekek dan keseret, karena dia nggak akan bisa ngelawan arah si gerobak itu. Dan pilihan kedua itu dia bisa ngikutin arah si gerobak itu tanpa harus kecekek. Kalau semisal kalau semisal lo jadi anjing itu, lo mau pilih yang mana? Ketika anjing itu ngelawan hal-hal yang di luar kendali dia, yaitu gerobak yang berjalan, dia cuma dapetin penderitaannya dia. Tapi kalau dia fokus sama hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti si gerobak, dia bisa aja nikmatin pemandangan sambil ganjen ke anjing lain gitu. Maka dia tetap bisa ngerasa bahagia, walaupun dia harus ngikutin si gerobak itu. Oke, pasti lu akan milih yang barusan kan, yang ngikutin gerobak, karena emang itu jalan yang setidaknya nggak terlalu nyiksa ke elunya. Maksud gue ke anjingnya gitu, bukan ke elunya.
Oke, tadi kita ngomongin penjelasan udah, dikotomi kendali udah, dan kali ini kita akan membahas soal cara nerapin dikotomi kendali ini di kehidupannya kita. Oke, di sini gue ambil dalam kasus prestasi kita di sekolah. Misalnya, apakah nilai prestasi akademis dan kelulusan sepenuhnya ada di bawah kendali kita? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena walaupun kita berusaha mati-matian buat belajar untuk mendapatkan ranking 1 di sekolah kita dan kita nggak dapat ranking itu harus bisa kita terima secara lapang dada, dan semua itu bisa gue katakan termasuk berada di luar kendali kita. Walaupun kita nggak lulus atau gak naik kelas, itu semua di luar kendali kita. Karena walaupun kita udah berusaha sebaik mungkin, hasil itu nggak sepenuhnya akan berpihak ke kita. Akan ada saatnya hasil-hasil itu berpaling dari kita, karena banyak banget faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil itu. Dan sekali lagi, stoikisme nggak ngajarin kita buat pasrah, tapi lebih ke menerima keadaan yang sudah terjadi. Jadi kita nggak perlu musingin hal-hal yang sudah terjadi di hidup kita, walaupun hal itu dianggap buruk buat kita. Yang harus kita lakuin adalah menerima semua itu dengan lapang dada. Oke, di sini gue simpulin kalau semua hal yang ada di hidup kita, mau itu hal buruk atau hal baik sekalipun, semua akan berlalu. Dan gak usah lu pusingin semua hal itu. Lu coba ingat lagi kata ini, semua akan berlalu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan komen video apa lagi yang mau kita bikin. Gua Alpian dari Pena Putih.